Era global, hidup di era yang semuanya serba cepat, hidup di era teknologi itu harus ada di tangan kita. Apapun jurusan Anda, apapun kemampuan Anda, apapun kemampuan kita, itu semua tidak akan lepas nanti dari yang namanya globalisasi. Lanjut, next. Nah, moga-moga nih bisa kelihatan bedanya dulu dengan sekarang. Dulu di tahun 90-an, 10 tahun sebelum ITB Hadias ini ada, ya. TV itu bentuknya gemuk, ya. TV-nya bersanggul, berkonde. Kitanya yang kurus, ibu-ibu kita kurus. Sekarang kebalikannya, benar nggak? Ibu-ibu kita gemuk-gemuk, ya. TV-nya kurus-kurus. Nah, itu adalah teknologi. Kemudian, nah, siapa yang masih kenal alat bentuk ini? Kaset. Mungkin sekarang menjadi nostalgia itu, memori. Apalagi kalau Anda ditanya. Kalau Pak Rektor saya yakin bisa jawab, Pak Doni masih bisa jawab. Apa hubungannya kaset dengan ballpoint? Nah, untuk muter-muter, betul Pak. Jadi bukan untuk muter gini, itu namanya gansingan, ya. Kaset itu kalau kusut dulu, itu kemudian diukel, ya, digulung lagi, yaitu dimasukkan ballpoint itu. Tapi anak-anak sekarang, terutama Gen X, Gen Y, apalagi Gen Z, itu udah nggak kenal lagi kaset. Mereka kenalnya alat pemutar MP3. Sebelah kiri, bawah. Dulu yang namanya pameran buku, di mana saja, termasuk di Kota Pemalang, itu pasti akan rame. Tapi sekarang nggak. Orang rame kalau ada WiFi gratis, itu rame. Ya toh? Teman-teman yang mau, yang dulu miss call, ya, miss code. Apa itu miskut? Miskin kuota. Nah, gitu. Itu kemudian cari wifi gratis supaya bisa dapat itu, ya. Kemudian dulu juga, misalnya dulu kalau kita berkeliling ke dekat alun-alun situ, di dekat Masjid Agung situ, sering terlihat ada burung-burung itu pada bertengger di kabel listrik. Tapi karena kabel listriknya sudah berkurang, kabel teleponnya sudah berkurang, sekarang burung-burung kehilangan lagi kabel listrik. Tapi mereka melayang tanpa apa-apa. Burungnya pakai wifi, ya. Nah, itu sebelah kanan. Oke, lanjut, next. Nah, moga-moga kelihatan ya dari kalau yang nggak kelihatan dari belakang, amini saja, ya. Di depan ini ada gambar ketika orang menggunakan ponsel. Sekarang yang terkenal di mana-mana adalah tongsis, tongkat narsis. Jadi di mana-mana, baik ibu, baik bapak, baik kita, itu suka pakai. Itulah teknologi yang sudah mengubah hidup kita. Tidak hanya generasi muda, generasi sebelah kanan atas itu juga generasi muda. Ini banyak cewek-cewek. Saya nggak tahu apa alasannya. Kalau cewek kalau selfie itu kenapa harus bibirnya sedikit di iya kan? Katanya biar tambah cantik katanya gitu, ya. Nah, tapi teknologi ini membawa tidak hanya bagi untuk generasi muda. Kiri bawah coba lihat. Itu mantan Presiden Amerika, Barack Obama. Itu pun selfie. Hillary Clinton, selfie. Bahkan sebelah kanan bawah, Presiden kita sekarang. Kemudian dengan mantan presiden, itu pun juga selfie. Jadi artinya teknologi ini, ya, Pak Prabowo dan Jokowi itu saling melakukan selfie juga. Teknologi membawa antar generasi saling menggunakan teknologi. Lanjut, next. Nah, ini ada teorinya. Oke, ini nanti kalau pas kuliah, ya, Anda akan dapat silakan baca tulisan kecil-kecil itu. Jadi Karl Mannheim, seorang ahli dari Jerman, setiap generasi itu punya zamannya. Setiap generasi ada masanya. Setiap masa ada tokohnya. Jadi kalau dulu kita kenal presiden kita pertama Bung Karno, kemudian ada Pak Harto, ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Ibu Mega, ada SBY, ada Pak Jokowi, terakhir ada Pak Prabowo. Masing-masing itu punya zaman. Masing-masing punya gaya. Masing-masing punya peran. Dan tidak ada yang terbaik. Semua baik. Ya, hanya saja semua baik untuk zamannya sendiri-sendiri. Bung Karno pun kalau sekarang menjadi presiden Indonesia mungkin juga tidak akan sebaik nama yang kita kenal. Karena zamannya sudah beda. Lanjut, next. Agak kecil gambarnya, tapi artinya
setiap zaman itu juga membawa konsekuensi perubahan peralatan. Kalau zaman saya, zaman Pak Rektor itu mungkin kami masih sangat fasih dengan peralatan namanya personal computer, PC, pakai desktop. Mungkin setelah itu kita akrab atau aktif dengan menggunakan laptop atau notebook. Sekarang kita mungkin lebih aktif menggunakan yang namanya pad atau tab. Gadget itu menjadikan lebih fleksibel lagi. Masing-masing punya zaman, masing-masing punya era. Lanjut, next. Nah, kita akan menyongsong yang namanya nanti 100 tahun dari proklamasi kemerdekaan kita. Yaitu tahun 2045, yaitu menciptakan yang namanya generasi emas. Siapa yang akan hidup di generasi emas? Anda semua. Insya Allah. Saya mungkin usianya sudah tidak muda lagi nanti untuk mencapai generasi emas. Insya Allah Pak Rektor itu akan dikaruniai umur panjang. Amin kan ya. Bisa sama-sama kita menikmati generasi emas. Ya, karena masih 21 tahun lagi untuk mencapai tahun 2045. Artinya kita tidak boleh abai. Anda tidak boleh juga menganggap nggak penting generasi mendatang. Justru mereka-mereka yang akan membawa Indonesia ini masuk ke generasi emas. Perguruan tinggi termasuk ITB Adias ini juga berkepentingan sekaligus bertanggung jawab untuk menciptakan generasi Indonesia mencapai generasi emas. Karena kalau tidak, maka Indonesia mau dibawa kemana? Apa saja yang diperlukan untuk generasi emas nanti? Lanjut, next. Nah, teman-teman, disadari atau tidak, suka atau tidak, atau katakanlah ini adalah sebuah keniscayaan, kita baru saja mengalami yang namanya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Ada gunanya enggak COVID itu? Ada. Apa Mbak gunanya kira-kira? Gini, saya kasih biar gampang enggak? Anda harus Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu memberikan kita otak dalam dua bagian. Otak kiri untuk serius, otak kanan untuk kreatif. Coba, apa keuntungan COVID bila digabungkan dengan teknologi? Ada nggak yang bisa jawab? Ya, apa? Lebih gede, betul. Ya, apapun jawaban Anda kemukakan. Terima kasih Pak. Jadi jangan takut. Anda generasi muda, Anda harus berani membuka pendapat. Mungkin maksudnya pengen ngerti. Pengen itu tapi kok gak keluar. Gak apa-apa, harus berani. Anda harus berani. Jadi Mbak ini benar dengan mengatakan lebih ke daring, lebih ke dalam jaringan. Maksudnya adalah betul. Dengan area COVID, suka tidak suka, cepat atau lambat, kita dijebak. Saya bilang dijebak harus menggunakan Zoom, betul nggak? Iya, tapi itu berkah. Coba tidak ada COVID, mungkin bapak ibu kita atau guru-guru kita mungkin akan lebih lama belajar Zoom. Anda mungkin belajar Zoom karena tugas dari kampus, atau tugas dari sekolah, atau tugas dari lingkungan kerja. Tapi lingkungan orang tua atau lingkungan yang lain mungkin atau guru-guru kita mungkin akan lambat belajar juga kalau nggak ada COVID, karena nggak ada jadi kadang-kadang keterpaksaan atau kondisi itu harus diamini, harus dibuat syukur. Tuhan yang Maha Kuasa, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat manusia itu tidak mungkin menyelesaikan masalah. Ya kan? Pasti kita diberikan solusi. Nah, teknologi adalah solusinya. Saya sekaligus ke belakang itu sambil lihat tulisan saya kira-kira terbacanya seberapa. Ya. Oke, lanjut, next. Nah, maaf ini agak kecil, tapi kira-kira begini. Di sebelah kiri itu ada tulisan mulai dari bawah. Itu ada deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, naik ke peta, hexa, zeta, iota. Kalau teman-teman lihat, kalau Anda lihat satuan, ini namanya satuan besaran. Sebelah kanan kapasitas. Ukuran itu kita juga kenal dalam misalnya meter. Ada yang kenal kan, ada sentimeter,
megameter terus berkembang. Tapi kapasitas atau ukuran itu juga semakin kecil. Desi, senti, mili, nano, mikro, femto, dan lain sebagainya. Manusia diberikan pikiran untuk bisa buat ukurannya itu semakin mengecil, tapi kapasitas semakin membesar. Dulu kapasitas untuk penyimpanan hard disk itu ukurannya hanya megabyte, disket bahkan hanya kilobyte, terus berkembang menjadi gigabyte, terabyte, terus ukurannya semakin mengecil. Kita tahu ada ukuran dari mikro, nano, femto, pico, dan lain sebagainya. Jadi itulah konsekuensinya. Kita di masa depan kapasitas itu membantu besar, tapi ukurannya semakin mengecil. Lanjut, next. Nah, ini yang namanya revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi membuat jawaban Mbak tadi itu menjadi terhubung ke sini. Kan namanya revolusi komunikasi itu menjadi banyak akun media sosial tidak resmi. Ada tantangan yang namanya perubahan kultural, perubahan budaya. Ini yang harus dihadapi juga oleh Kota Pemalang, oleh Kabupaten Pemalang. Anda nanti harus ikut bertanggung jawab, atau kita ikut membangun kota kita. Kita ikut membangun daerah kita dengan teknologi. Lanjut, next. Nah, maaf gambarnya agak kecil, saya terangkan aja. Ini adalah bagaimana kondisi dunia kita. Dunia kita sekarang penduduknya lebih dari 8 miliar orang. Tuh sebagainya. Jumlah handphone di seluruh dunia ada berapa jumlahnya? 8,65 miliar handphone yang ada di tangan kita itu. Berapa jumlah sosial media? 5,35 miliar terkoneksi ke internet. Akun sosial media ada 5 miliar. Ini menarik karena jumlah handphone ternyata lebih banyak dari jumlah penduduk. Satu penduduk mungkin punya lebih dari satu handphone. Kira-kira Indonesia gimana? Kalau menurut teman-teman semua, handphonenya lebih banyak dari orangnya atau lebih kurang dari orangnya? Lebih banyak, betul. Lanjut, next. Luar biasa Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia itu sekarang 278 juta. Tapi jumlah handphonenya 353 juta handphone. 1,5 kalinya. Orang yang punya akun sosial media 139 juta. Kalau teman-teman ada siswa-siswi yang ada di belakang itu, kalian punya akun email, kalian punya nomor WA, kalian sudah masuk ke sosial media. Berarti apa? Kita sudah hidup di era globalisasi. Karena kita menyumbang angka 139 juta. Artinya ini hal yang harus dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Lanjut, next. Nah, ada yang namanya revolusi industri. Dulu kakek nenek kita, eyang kita, itu masih menggunakan otot dan masih menggunakan ternak untuk bajak sawah. Kemudian berkembang industrialisasi di bidang pertanian. Ada mesin-mesin, yang kemudian ada traktor. Itu menjadi generasi kedua. Generasi ketiga sudah mulai menggunakan perangkat elektronik. Televisi di era tahun 80-an atau baru lahir di tahun 90-an, itu TV-nya masih gendut-gendutan. Itu era elektronik mulai. Kemudian era keempat yaitu era cyber. Era di mana teknologi itu sudah ada di dunia cyber yang tidak kasat mata, yang tidak terbayangkan oleh kita. Itulah era sekarang. Sebenarnya kita juga tidak boleh kemudian menghilangkan masa lalu, karena kita tidak mungkin ada tanpa masa lalu. Nah, makanya ini namanya revolusi industri dari 1.0 ke 4.0. Lanjut, next. Nah, ini gambarannya. Dulu kita masih menggunakan hewan, kemudian ada mekanisasi pertanian, terus berkembang sampai ke era cyber. Lanjut, next. Masa depan sangat-sangat praktis, sangat indah, sangat canggih, tapi ada bahayanya juga. Itulah masa depan. Orang duduk santai di sofa, kemudian yang membersihkan lantai itu sudah robot, yang mengantarkan minuman juga sudah robot. Praktis sekali, karena kita di rumah tinggal perintah saja. Bi itu yang datang bukan bibi, tapi robot namanya Bobby.
atau Bobi. Mungkin Bobi masa depan bukan lagi Bobi Kertanegara. Tahu nggak Bobi Kertanegara? Nah, itu menjadi followernya nggak? Ya, iya, ternyata banyak pecinta kucing ya. Sama, saya juga suka kucing, istri saya juga ketua organisasi kucing. Ya. Berdiri. Ya, berdiri. Nah ini. Jadi kalau Anda pecinta kucing, dulu istri saya ketua ICA, Indonesian Cat Association. Ya, jadi kita berkucing. Dulu kucingnya ada 70. Sekarang tinggal 30. Tinggal tuh 5. Nah itu. Jadi artinya masa depan itu sangat-sangat indah. Tapi juga berbahaya. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa ditimpa atau ditindas dengan masa depan. Lanjut, next. Kita selalu mendengar ada yang namanya big data. Yang penting itu kita punya data. Jangan sampai kita bicara tanpa data. Itu penting. Anda belajar manajemen, Anda belajar akuntansi, Anda belajar sistem informasi. Ya, di ITB ada sih. Anda harus punya data. Data itu penting. Dengan data Anda bisa bicara. Tanpa data Anda nggak bisa bicara. Ya. Jadi data itu penting. Mana big data itu penting. Ada yang namanya AI, artificial intelligence. Kita sekarang nggak perlu soal mikir. Sudah ada mesin yang bisa menggantikan fungsi kita. Ya, fungsi intelijen. Lanjut, next. Nah, jadi menghadapi era 4.0 tadi, bahkan nanti 5.0, apa yang diharapkan? Pak Rektor, kita mengharapkan anak-anak kita itu nanti punya literasi terhadap data, punya literasi terhadap teknologi, punya literasi terhadap manusia. Jadi adik-adik yang ada di belakang yang masih berseragam pramuka, di mana bisa mendapatkan pendidikan itu? Nah, kalau ada pemalang salah satunya ke sini, ke ITB ada sini, ya benar nggak? Betul. Jadi di sini adalah tempat di mana kita bisa menuntut ilmu dengan cepat, dengan mudah, dan kemudian dengan tepat waktu dekat dengan lokasi kita. Anda nggak perlu sekarang kuliah jauh-jauh karena bisa Anda mendapatkan ilmu itu dari tadi, dari online kita bisa dapat. Tapi tetap ada yang namanya tatap muka, tetap ada tutorial, itu sangat penting untuk mendapatkan literasi manusia. Lanjut, next. Nah, teman-teman sekalian, ini yang penting. Dengan adanya teknologi, kita bisa manfaatkan untuk membuat apa? Animasi, untuk membuat movie atau film, untuk membuat cerita-cerita. Tapi yang terpenting apa? Jangan lupakan budaya. Tadi di beberapa slide sebelumnya, saya mengatakan komunikasi itu bisa adalah budaya kita, bukan budaya luar. Cintailah, jangan sampai kita menganggap, wah nanti jangan-jangan mengira wayang itu justru adalah budaya luar negeri. Saya kan? Lanjut, next. Nah, pertama kali adalah apa? Cintailah tempat tinggalmu, cintailah rumahmu, cintailah pemalangmu, Pak Rektor. Kita punya pemalang yang kita cintai. Julukannya apa? Kota Nanas. Tadi ada nanas juga banget di alun-alun itu, ya. Ya, nanas madu, pinggir jalan juga banyak. Kita mencintai buah asli atau buah yang menjadi utama kita. Kemudian ada nasi glombiang. Saya tadi pagi diterima Pak Bupati itu dan kami makan nasi glombiang. Cintailah kuliner kita, karena itu adalah tempat di mana kita bisa mencintai. Bagaimana caranya mengembangkan Kabupaten Pemalang dengan teknologi? Gampang. Kenapa saya tadi bicara nanas? Kenapa bicara glombiang? Cukup dengan Anda memfoto, memvideo nasi glombiang. Cukup Anda memotret kebun nanas atau bahkan penjual nanas di pinggir jalan tadi. Kemudian memasukkan ke sosmed, menceritakan ke teman-teman di mana saja, di luar sana di mana. Ini khas. Oh iya iya, supaya kelihatan semua.
Hadirin untuk ikut berdiri untuk sesi foto bersama. Di Jakarta banyak KRL. Naik kursi aja, Mas Tommy. Naik kursi. Ya kelihatan, benar, bagus. Gak apa-apa. Nah, gitu. Nah, gitu. Pasti lebih heboh. Bisa lagi. Iya. Yang penting teman belakang ya Mas ya. Yang depan nggak kelihatan. 1, 2, ya bebas. Ah,